Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Samarinda mengaku dipukul orang tidak dikenal saat menjalankan sholat. Warga di Samarinda diingatkan lebih berhati-hati pasca hilangnya El Nino. Erick Thohir memastikan tidak semua pemain timnas bisa bergabung saat melawan Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F di Jakarta. Warga Jalan Biawan, Gang 10, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Senin siang geger menyusul temuan seorang pria terluka kepalanya. Warga pun buru-buru mengevakuasi Wiono, usia 83 tahun, ke rumah sakit. Kepada warga, Wiono menyebut dipukul orang tidak dikenal. Itu terjadi saat ia melaksanakan sholat. Warga tidak mendapatkan keterangan lebih jauh karena buru-buru mengevakuasi korban ke rumah sakit. Hanya saja korban memastikan tidak kenal dengan pelaku. Nggak tahu Pak De itu lupa apa sadar apa enggak, aku tak tanyain, Pak De kenapa kok kayak gini? Pak De bilangnya aku sholat gini dipukul orang dari belakang sini. Gitu. Nah sholat sama siapa Pak De? Sendirian, nggak ada orang gitu, cumaan nggak tahu. Perasaan dia ini. Nggak perasaan kah dari jalanan ya nggak tahu juga. Selamat siang, kebenaran berita apa? Tapi di situ ada CCTV di ini Kang 413B ini. Pasti dia tahu jalannya ke situ. Jalan ke sini. Pak, ini izin melaporkan pemukulan di Jalan Biawan di dekat Langgar. Salah satu relawan yang menolong korban menyebut luka dari korban didapati di bagian pelipis. Namun darah terus keluar dari hidung dan mulut. Beberapa kali ditanya, pria itu selalu menjawab dirinya dipukul dengan menggunakan sebatang besi. Nggak kena Bapak. Pulang ke Langgar tuh Pak De. Jam berapa kejadiannya tuh? Barusan aja ini Pak dipukul. Ada luka di bagian kepala sini, pelipis, terus untuk darah itu nggak ada berhentinya dari hidung sama telinga. Keluar terus ya? Keluar terus. Posisi sadar atau seperti apa? Posisi masih sadar, cuma lemas. Cuma lemas ya? Nah saat ditanya masih respon? Masih merespon, cuma dia meresponnya saat dipukul pakai besi katanya. Itu aja jawabannya? Itu aja jawabannya. Lokasinya? Nggak ada dia jawab. Nggak ada dia jawab lah? Ya. Nah saat ini korban berada di mana? Saat ini untuk korban berada di Rumah Sakit AWS. Rumah sakit. Petugas Babin Kamtibnas dan Babinsa masih berupaya mengumpulkan keterangan dari para saksi. Sejauh ini belum diketahui pasti pelaku yang melukai korban. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Penghuni bangunan di Jalan Lambung Mangkurat, Sungai Pinang, Samarinda ini tidak bisa berkutik saat ditanya petugas. Akhirnya petugas pun bersikap tegas. Bangunan yang kedapatan berdiri di atas parit dibongkar paksa. Kasatpol PP Anis Siswantini menyebut tindakan tegas dilakukan karena pemilik usaha tidak menanggapi teguran yang diberikan. Ia menegaskan teguran itu dilakukan secara tertulis dan lisan. Bahkan dalam razia ini petugas menemukan lapak yang disewakan namun ditempatkan di bahu jalan. Pak Lurah, RT maupun warga setempat yang ada ini juga sudah tahu dan sudah mensosialisasikan ya kan, tetapi tidak diindahkan. Nah kalau sudah tidak diindahkan ya kami terjun langsung aja, kami bongkar aja sudah, karena bagaimanapun juga kita harus membantu program pemerintah, apalagi
mengangkat sedimentasi. Nanti kalau ada genangan banjir, masyarakat memamai, pemerintah disalahkan, tetapi tidak juga membantu kami supaya bisa sama-sama kayak gitu loh. Untuk itu kami hari ini penertiban air sudah termasuk rombong-rombong PKL, dan banyak juga warga ternyata menyewakan, rombong disewakan tetapi ditaruh di atas pasum. Itu kan sudah tidak benar. Coba kalau semuanya di sini. Ketua RT Nanang Arifin mendukung tindakan tegas Satpol PP. Ia mengaku sudah memberi imbauan dan teguran kepada pedagang agar tidak berjualan di bahu jalan. Namun teguran tersebut kurang mendapat tanggapan. Sebagai RT 10 di Kelurahan Pelita, saya sangat mendukung program dari pemerintah bahwa untuk membersihkan supaya drainase apabila tidak mengganggu untuk pengguna jalan maupun apa. Di jalan juga kita jaga lebar. Jadi mudah-mudahan ini dari Satpol PP juga terus menggalakkan ini supaya jalan kita lebih indah dan rapi. Satpol PP memastikan penertiban akan terus dilakukan dengan menyasar pedagang nakal yang sengaja menjadikan bahu jalan sebagai tempat usaha. Itu dilakukan agar Samarinda semakin tertata rapi, indah, aman, dan nyaman. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tumpukan tanah longsoran dari perbukitan inilah yang meresahkan warga di Jalan Teuku Umar, Gang Subur, Sungai Kunjang, Samarinda. Untuk mengurangi keresahan warga, BPBD mengerahkan 1 alat berat guna mengeruk longsoran tersebut. Pekerjaan ini pun harus dilakukan dengan hati-hati agar longsorannya tidak meluas. Koordinator Logistik dan Prasarana mengaku, kabar longsor ini diterima hari Selasa lalu. Sebelum menurunkan alatnya, mereka harus melakukan survei lapangan untuk memastikan keamanannya. Kalau salah itu mulai hari Selasa, terus kita survei, akhirnya kita coba bantu turunkan alat berat itu hari Kamis. Hari Kamis ya. Nah saat ini sudah pengerjaan yang berapa hari? Ini sebenarnya sudah mulai hari Kamis itu hanya sempat kita kerja sehari, karena cuaca tidak mendukung. Sampai hari ini kita Senin lanjut. Oke, ini yang longsor apa ini Pak? Ini tanah dari perengan gunung kena ke bagian depan rumah, terus digali secara manual untuk bisa beraktivitas. Sisanya kita yang coba untuk. Oke, yang longsor ini apa ini? Jalan atau seperti apa? Jalan. Warga menyebut longsor terjadi saat kawasan tersebut diguyur hujan deras. Dampak longsor tersebut, akses jalan di lingkungan mereka menjadi terhambat. Pas hujan deras ya? Iya. Ini tanah apa yang longsor di atas nih Pak? Tanah gunung. Tanah gunung ya? Iya. Sampai rumah Pak maksudnya? Nah, sedikit aja. Ada yang kena di depan sini ya, masuk ya? Iya. Jadi jalan tertutup nih? Ya tutup sementara ya, baru digeser aja. Oh ya, oke. Pak, selama ada longsoran ini aktivitas gimana Pak? Aktivitas ya biasa-biasa. Nggak bisa lewat ini ya? Iya. Nggak bisa lewat ya? Pengerukan longsor ini diperkirakan akan memakan waktu 2 hari. Warga pun diimbau lebih waspada mengingat curah hujan di wilayah Samarinda masih tinggi. Iswanto melaporkan dari Samarinda.